Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Modul pembelajaran kali ini bertemakan hadas dan najis. Berisikan tentang pendahuluan, kompetensi, materi, pustaka, dan profil. Untuk pendahuluan, ibadah merupakan suatu kewajiban bagi umat manusia terhadap Tuhannya, dan dengan ibadah manusia akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Bentuk dan jenis ibadah ada bermacam-macam seperti sholat, puasa, naik haji, jihad, membaca Al-Quran, dan lainnya. Dan contoh lain, jika kita akan melakukan ibadah sholat, maka syarat untuk melakukan ibadah tersebut ialah kita wajib terbebas dari segala najis maupun hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Masuk ke kompetensi. Untuk kompetensi inti, yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, yaitu mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Masuk ke indikator. Berharap peserta didik mampu, yang pertama, menyadari bersuci dari hadas dan najis merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengetahui pengertian bersuci dari hadas dan najis. Yang ketiga, menyebutkan macam-macam hadas dan najis. Yang terakhir ialah membiasakan melaksanakan tata cara bersuci dari hadas dan najis. Selanjutnya, kompetensi dasar. Yang pertama, menjelaskan pengertian hadas dan najis. Yang kedua, menjelaskan macam-macam hadas dan najis. Yang ketiga, menjelaskan cara menyucikan hadas dan najis. Selanjutnya, untuk materi, berisikan tentang dua hal. Yang pertama ialah menjelaskan pengertian dari hadas dan najis. Hadas sendiri adalah sesuatu yang tidak suci secara maknawi atau tidak kelihatan oleh mata. Misalnya, orang yang kentut dianggap berhadas kecil dan tidak suci secara maknawi. Najis adalah sesuatu yang kotor dan dapat dilihat oleh mata atau zahir. Contoh najis ialah air kencing, kotoran hewan, nanah, dan sebagainya. Masuk ke menjelaskan macam-macam hadas dan najis serta cara mensucikannya. Macam-macam hadas ialah hadas besar. Hadas besar adalah hadas yang harus disucikan dengan cara mandi untuk membersihkan diri dari hadas, dinamakan mandi wajib atau mandi besar. Contoh hadas besar adalah haid, junub, nifas, dan keluar mani. Untuk hadas kecil adalah hadas yang dapat disucikan dengan cara berwudu atau tayamum saja. Contoh hadas kecil adalah buang air kecil, besar, atau keluar udara dari dubur. Macam-macam najis. Najis terbagi menjadi tiga: najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Untuk najis ringan biasa disebut dengan najis mukhaffafah, yaitu najis berupa air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun serta belum makan sesuatu kecuali air susu ibunya. Najis mukhaffafah sendiri dapat disucikan dengan memercikkan air pada tempat atau benda yang terkena najis tersebut. Najis sedang atau najis mutawasitah merupakan najis yang termasuk selain dari najis mughaladah dan mukhaffafah. Najis ini terbagi menjadi dua jenis golongan. Contoh dan cara membersihkannya pun berbeda, yakni pertama ada najis aniyah, yaitu najis yang memiliki warna, bau, dan rasa. Contohnya adalah kotoran, bangkai hewan, dan darah. Cara menyucikannya ialah dengan menyucinya sampai warna,
bau dan rasanya hilang, kemudian disiram dengan air suci. Yang kedua ada najis hukumnya, yaitu najis yang tidak terlihat wujudnya namun masih berhukum najis. Misalnya air kencing yang sudah kering, cara mensucikannya. Najis hukumnya adalah dengan mengalirkan air yang suci pada tempat atau barang yang terkena najis. Selanjutnya ada najis berat, yaitu najis mughalladah. Disebut najis berat karena perlu cara khusus untuk menyucikannya. Golongan najis mughalladah adalah najis yang bersumber dari anjing, babi, serta anak dari salah satu dari keduanya, seperti air liur dan keringatnya. Cara mensucikan najis mughalladah adalah membasuhnya menggunakan air sebanyak 7 kali, dan salah satunya ialah dicampur dengan debu sebelum dibasuh dengan air. Wujud najis sebaiknya dibersihkan terlebih dahulu. Ada 3 metode dalam mencampur air dengan debu untuk menyucikan najis mughalladah. Yang pertama ialah mencampur air dan debu secara bersama-sama. Kedua, diletakkan pada tempat atau barang yang terkena najis mughalladah, meletakkan debu pada tempat atau barang yang terkena hal tersebut. Yang ketiga, memberi air dan mencampurnya dengan debu hingga membasuh. Memberi air pada tempat atau barang yang terkena najis mughalladah, kemudian meletakkan debu dan mencampurnya dengan air hingga terbasuh. Kemudian masuk ke dalam daftar pustaka. Dan yang terakhir ada profil. Sekian modul pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.